told your friend you're not okay? Tell me what's wrong and why you never said you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Plans Creator 354, channel yang membahas tentang seputar dunia tanaman, mulai dari tanaman hias, buah-buahan, bonsai, dan lain-lain. Dan di konten kali ini kita akan membahas tentang apa kelebihan dan kekurangan dari tanaman philodendron. Mungkin bagi para master, para master ini numpang lewat. Bagi para master ataupun yang pemain lama mungkin sudah paham ya kekurangan dan kelebihan philodendron. Tapi di sini kita coba berbagi dengan yang mungkin belum paham untuk pemula, agar ketika mulai mencintai atau pemula untuk bermain di tanaman hias, membeli tanaman hias, bisa setidaknya punya gambaran referensi untuk kedepannya. Harapannya agar tanaman hias, terutama di jenis philodendron ini, tetap ramai. Apa itu kelebihan dari philodendron? Kelebihan dari philodendron ini satu, menurut saya sangat mudah untuk budidayanya, terutama dengan teknik cacah ya. Karena kalau dengan teknik kultur harus dengan metode dan ilmu dan fasilitas yang cukup memadai. Dengan teknik cacah ini sangat mudah karena ruasnya sendiri cukup panjang untuk dipotong dan tergolong cukup cepat pertumbuhannya dibanding dengan yang lain. Itu kelebihan yang pertama. Yang pasti kuncinya adalah kita tahu karakter philodendron itu sendiri satu. Yang kedua, medianya harus poros, serta metode pengkarantinaannya pasca split atau pasca cacah, seperti itu. Yang kedua, philodendron ini kelebihannya dia mampu hidup tanpa cahaya. Jadi bisa kita letakkan di ruangan tanpa cahaya sekalipun, dia mampu hidup di sudut-sudut ruangan sebagai elemen indoor ya. Dan ketika akar sudah mapan, meskipun mau ditinggal 1-2 bulan tidak disiram pun insya Allah tidak apa-apa. Mungkin ketika ada momen hajatan keluarga kita harus pergi, ataupun momen Hari Raya Idul Fitri, di dalam ruangan tanpa disiram pun dia bertahan. Karena akar philodendron ini yang menjulur ke atas itu dia akan memakan debu dan kotoran yang lewat, yang menempel. Itu kelebihan philodendron yang kedua. Yang ketiga, kelebihannya philodendron ini bisa dibuat vertical garden. Bisa dikatakan bahwa philodendron ini adalah tanaman masa depan ya. Tanaman masa depan karena semakin lama, terutama di perkotaan, lahan itu akan semakin sempit. Yang jelas orang butuh untuk tempat santai di rumahnya dengan lahan yang sempit. Solusinya ya di philodendron ini, karena philodendron yang paling cocok kalau mau dibuat vertical garden. Tergantung kita menyusunnya dan merangkainya, karena setiap orang punya jiwa seni sendiri-sendiri ya, butuh jiwa seni untuk merangkai philodendron. Dan di konten yang lalu kita sudah membahas tentang untuk philodendron dengan media umum ya. Media umum itu ya seperti sekam, kompos, lumut, dan lain-lain. Dan di konten selanjutnya kita insya Allah akan membuat dengan media propagasi air, atau dengan media-media yang simpel ya, mungkin dengan rumput sintetik atau yang mudah perawatannya, yang semi propagasi. Makanya jangan sampai ketinggalan, ikuti terus channel kita biar nanti dapat inspirasi juga, bisa buat inovasi sendiri di rumah agar rumah tetap nyaman. Dan kekurangan kelebihan philodendron ini, selain untuk vertical garden, itu perawatannya yang mudah sekali. Untuk awalnya saja kita harus intensif sekitar 2-3 minggu, tapi setelah itu mau nggak disiram seminggu atau sebulan pun insya Allah tahan. Seperti itu, karena kelebihannya mempunyai akar yang menjulur dari atas. Dan harganya sendiri pun hampir sama ya, namanya setiap tanaman pasti punya kekurangan dan kelebihan. Ketika barang banyak, permintaan sedikit, pasti akan
mengalami penurunan harga. Dan sebaliknya di tahun-tahun sebelum ini harganya tinggi karena memang permintaan banyak, barang sedikit. Tergantung kita pintar-pintar lihat pasar saja. Yang pasti kita nikmati prosesnya, kita budidayakan, insya Allah nanti tetap ada hasil. Sedikit banyaknya cukup kita syukuri saja. Nah itu untuk kelebihan philodendron. Dan kekurangan sendiri adalah satu, karena terlalu mudah, jadi cepat banyak, makanya harga cepat turun. Yang kedua, philodendron ini juga selain dengan teknik cacah, budidayanya bisa dengan kultur jaringan juga. Itu akan sangat cepat. Itu yang kalau ketika tanaman sudah dibudidayakan dengan teknik kultur, tisu kultur atau kultur jaringan, pasti akan turun ya. Banyak tonjolan seperti aglonema, philodendron dan lain-lain pasti akan turun drastis. Sebenarnya di momen kali ini memang harga turun, tapi sebenarnya tetap ramai. Kenapa ramai? Karena orang menjadi terjangkau, barang juga stok banyak, melimpah. Bagi para petani sebenarnya ini kesempatan, ataupun penghobi ini kesempatan untuk mengkoleksi philodendron, karena ini sebenarnya ini di titik normal ya. Karena di 5 tahun yang lalu, misal contoh seperti ini, philodendron Pink Princess sekitar 5 tahun lalu ukuran segini harganya 100 sampai 200 ribu. Dan sekarang turun di harga sekitar 75 sampai 100 ribu. Itu termasuk harga normal kan menurut saya. Ini sebenarnya bukan karena turun ya, ini kita kembali ke harga normal. Jika nanti permintaan pasar sedikit, bisa jadi akan turun. Tapi nanti jika permintaan pasar meningkat, insya Allah pasti akan naik lagi. Karena kita nggak bisa, terkadang tidak bisa memprediksi pasar ya. Karena kita juga berketerkaitan dengan yang bos besar atau mafia tanaman, bisa jadi seperti itu. Ketika mafia tanaman itu sudah bergerak, biasanya mereka punya strategi pasar yang jitu, itu yang menjadikan ramai seperti itu. Dan kekurangan philodendron yang lainnya, satu, medianya tidak bisa terlalu padat, penyiramannya juga tidak bisa terlalu sering. Medianya harus poros atau semi poros, dia tidak suka terlalu banyak air. Kedua, philodendron ini tidak bisa kena sinar matahari secara langsung, bisa gosong. Jadi intensitas cahayanya ya 40 sampai 70% lah kurang lebihnya, seperti itu. Dan kekurangan yang lainnya, mari kita lihat di sana. Nah, di sini kita bisa lihat, ini kekurangan philodendron seperti ini, ketika sudah merambat, ya bisa dibilang cantik, tapi bisa dibilang ya seperti semak ataupun hutan, seperti ini jika dibiarkan. Karena memang pertumbuhannya yang cepat. Dia akan merambat naik. Kadang-kadang karena alam ya, nggak karuan, nggak teratur. Dan untuk kelebihan philodendron yang utama, itu bisa dibikin vertical garden seperti ini. Ketika dia tumbuh liar, dia kan nggak karuan, makanya setidaknya kita bisa merangkai. Bisa kita rangkai dengan vertical garden, dan kita yang penting pinter-pinter ngerawatnya. Jadi sekiranya terlalu liar atau terlalu melebar, bisa kita potong. Kita tetap bentuk daunnya. Kita rajin pangkas ketika nanti sudah membesar ya, seperti itu. Dan tanaman philodendron ini sendiri adalah solusi untuk tanaman masa depan, terutama yang punya lahan sempit, seperti itu. Dan untuk pembuatan philodendron ini sendiri sangat simpel ya. Dan untuk penanamannya bisa lihat sobat di sini. Ini hanya ditempel saja tuh, lihat, tidak ditanam, cuma ditempel saja. Yang penting untuk awalnya ditempelkan, jangan sampai kering, jadi harus rajin siram. Setelah makan, akarnya udah mulai makan seperti ini sudah tahan, sudah kuat, nggak disiram seminggu pun tahan. Jadi itu kelebihan philodendron, sangat mudah untuk vertikal, bisa untuk dekorasi ya, dan lain-lain. Mungkin sampai di sini konten kali ini yang membahas tentang kekurangan dan kelebihan philodendron.
Yang pasti dari dulu tanaman itu pasti laku, nggak ada ceritanya nggak laku. Tapi gimana pinter-pinter kita, satu untuk mengolahnya, yang kedua merangkainya, mengemasnya agar menjadi produk yang bagus. Sampai di sini, jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan komen-komennya, kritik-kritik dan sarannya agar channel saya ini Flash Creator 354 ini terus berkembang dan bisa bermanfaat untuk semua. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.